Suami dan mertuaku tiba-tiba sangat baik dan lembut kepadaku. Ternyata mereka merencanakan merebut hartaku. Setelah tahu aku baru saja mendapatkan warisan 100 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Kematian ayah angkatku datang seperti badai di tengah musim kemarau. Tiba-tiba, menyapu segalanya, dan meninggalkan kekosongan yang tidak bisa segera kupahami. Ia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang mengulurkan tangan ketika tidak ada satupun yang percaya bahwa aku layak mendapatkan kasih sayang. Hari pemakamannya kulalui dengan tubuh yang berjalan otomatis dan pikiran yang terasa jauh. Doa-doa terdengar seperti gema dari ruangan kosong. Dunia bergerak, tapi aku tertinggal. Seminggu kemudian, aku dipanggil ke kantor notaris. Aku datang dengan duka yang masih pekat, tanpa memikirkan apapun selain kepergian seseorang yang lebih kuanggap ayah daripada siapapun. Reno tidak ikut. Ia mengatakan sibuk dengan pekerjaan. Mertuaku juga tidak tertarik. Menurut mereka, aku hanya anak angkat yang tidak akan mendapat apapun. Aku duduk di kursi itu sendirian ketika notaris membuka map coklat yang tampak sudah lama disusun rapi. Almarhum menuliskan seluruh warisannya atas nama Anda, katanya tanpa basa-basi. Dunia berhenti berputar. 100 miliar rupiah dalam bentuk tabungan, deposito, dan saham. Ditambah properti di 3 lokasi berbeda. Aku terdiam. Napasku tercekat. Rasanya seperti seseorang memasukkan planet asing ke dalam hidupku tanpa penjelasan. Ayah, kenapa sebesar ini? Bisikku pada diriku sendiri. Notaris tersenyum tipis, seakan mengerti. Beliau sudah menyiapkan semua ini lama sekali. Katanya, Anda satu-satunya keluarga yang ia percaya. Aku tidak tahu harus menangis atau mengutuk nasib atas beban sebesar itu. Tapi satu hal kupahami saat itu juga. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan perubahan itu dimulai bahkan sebelum aku keluar dari ruang notaris. Karena telepon Reno berdering berturut-turut, pesan masuk seperti hujan deras, dan rumah yang biasanya sunyi tiba-tiba terasa seperti kandang hewan liar yang mencium bau daging segar. Belum ada yang diucapkan. Belum ada tuntutan. Belum ada teriakan. Namun aku merasakan sesuatu bergerak di balik pintu rumahku. Bukan duka. Bukan belas kasih. Tapi sesuatu yang lebih gelap. Dan aku belum tahu bagaimana menghadapinya. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk kemarahan atau tuntutan. Seperti yang mungkin dibayangkan orang ketika mendengar berita warisan besar. Perubahan itu datang dalam bentuk yang lebih berbahaya. Keramahan. Reno tiba-tiba berubah menjadi suami idaman, versi dirinya yang bahkan tidak pernah ada sebelum kami menikah. Ia pulang lebih awal, membawa makanan, memijat pundakku, dan menanyakan bagaimana perasaanku. Padahal biasanya, ia bahkan tidak melihat ke arahku ketika masuk rumah. Kamu terlihat capek, katanya sambil menaruh secangkir teh hangat di depanku. Aku cuma ingin kamu tahu, aku ada buat kamu. Ada nada tertentu dalam suaranya. Nada yang berbeda dari kepedulian. Seperti seseorang yang sedang memastikan pintu tetap terbuka agar ia bisa masuk lebih jauh. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Ia tersenyum. Senyum yang tidak mencapai matanya. Jika sikap Reno terasa seperti selimut yang terlalu halus untuk cuaca panas, sikap Bu Darmini justru seperti wangi parfum yang terlalu kuat, memaksa. Setiap 2 jam, teleponnya berbunyi. Nak, kamu di rumah? Nak, kamu makan apa? Nak, ibu bisa datang gak? Kamu pasti butuh ditemani di masa sulit begini. Di masa sulit begini. Kalimat yang terasa manis di lidah, tapi pahit di telinga. Masa sulit? Yang wafat adalah ayah angkatku, mereka tidak pernah peduli padanya. Namun sekarang, mereka bertingkah seolah kami keluarga yang paling hangat di dunia. Ketika akhirnya aku datang ke rumahnya, ia menyambutku di pintu dengan senyum yang begitu lebar, hingga hampir menutupi segala niatnya. Aduh, nak, ibu kasihan sekali sama kamu.
Sini-sini, ibu masakin makanan kesukaanmu. Aku tidak punya makanan kesukaan di rumah ini. Aku bahkan sering makan tanpa mereka pedulikan. Di meja makan, Bu Darmini duduk terlalu dekat, terlalu ramah, terlalu ingin tahu. Ayah angkatmu orang baik. Ya, katanya hati-hati. Pasti beliau menyiapkan masa depanmu dengan baik. Ada jeda. Sorot matanya berubah. Dan masa depan kalian, tentu saja. Kalian satu keluarga sekarang. Jadi apapun yang kamu dapat, yaitu untuk kebersamaan. Kebersamaan. Kata yang terdengar manis, tapi diucapkan dengan nada yang menusuk seperti jarum. Aku menelan ludah. Ingin sekali aku tertawa melihat betapa halusnya mereka menutupi ketamakan. Namun yang keluar hanyalah satu kalimat pendek. Warisan itu belum terpikir untuk kubahas sekarang. Bu Darmini tersenyum lagi. Kali ini lebih tipis. Lebih kaku. Lebih tajam. Oh, tentu. Pelan-pelan saja, Nak. Ibu ini cuma peduli. Peduli? Ia sedang mengintip celah. Dan celah itu, menurutnya, dimulai dari senyum yang manis. Malamnya, ketika rumah kembali sunyi, aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku memandangi gelap, dan gelap memandang balik padaku. Perlahan, aku mulai memahami sesuatu. Mereka tidak akan langsung meminta. Mereka tidak akan langsung menjarah. Mereka akan mulai dengan sopan santun. Dengan pelukan palsu. Dengan pertanyaan penuh perhatian. Sampai suatu hari nanti, ketika mereka merasa cukup dekat, cukup dipercaya, cukup berhak, mereka akan mengungkapkan niat sebenarnya. Dan aku harus siap. Warisan ini adalah berkah. Tapi orang-orang yang mengelilinginya bisa saja menjadi malapetaka. Ini baru permulaan. Dan permainan mereka baru saja dimulai. Hari itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Kantor terasa begitu sesak. Kepalaku masih riuh oleh perhatian palsu Reno dan Bu Darmini, sampai-sampai aku tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaanku. Aku memutuskan pulang sebelum matahari tenggelam, berharap ketenangan rumah bisa meredakan kekalutan pikiranku. Ternyata rumahku justru menjadi tempat di mana ketenangan yang kuharapkan berbalik menusuk jantungku sendiri. Aku membuka pintu pelan, tidak ingin mengagetkan siapapun. Biasanya rumah dalam keadaan kosong, sunyi, dan dingin. Tapi hari itu, suara percakapan samar terdengar dari ruang keluarga. Suara yang tidak asing. Suara Reno. Dan satu lagi, Bu Darmini. Aku mengerutkan dahi. Reno tidak pernah mengajak ibunya ke rumah tanpa memberitahu. Ia bahkan jarang pulang lebih awal. Aku melangkah lebih dekat. Langkahku tertahan saat mendengar tawa singkat dari ibunya. Tawa yang mengandung sesuatu yang menusuk telingaku. Aku bilang juga apa, Ren? Suara Bu Darmini terdengar jelas, lebih keras dari yang seharusnya. Uang 100 miliar itu bukan untuk dia sendiri. Dia cuma menantu. Belum tentu ayah angkatnya itu benar-benar sayang sama dia. Reno mendesah, terdengar tidak sabar, tapi bukan tidak setuju. Justru sebaliknya. Iya, Bu. Tapi dia keras kepala. Sejak pembacaan wasiat itu, dia kayak ngasih batas sama aku. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi aku bisa lihat, dia waspada. Lalu suara Bu Darmini merendah, tapi tetap penuh racun. Makanya kamu harus pelan-pelan. Nak, jangan terburu-buru. Wanita itu gampang luluh kalau diladeni. Beri perhatian, buat dia merasa kamu suami baik. Kalau sudah percaya, minta akses rekening. Bilang saja demi masa depan kalian bersama. Jantungku berdegup keras. Jadi itukah alasannya? Perhatian manis Reno. Teh hangat setiap pagi. Pelukan hangat tetapi hampa. Senyum yang dipaksakan. Itu semua bukan karena cinta. Bukan karena peduli. Bukan karena kehilangan ayah angkatku. Tapi karena uang. Reno menjawab, suaranya semakin rendah namun penuh tekad. Aku tahu, Bu. Tapi aku harus dapatkan tanda tangan dia. Kalau bisa, sekalian dia bikin surat pelimpahan hak.
Biar semua properti itu kita kelola. Toh nanti juga buat keluarga kita, kan? Keluarga kita? Ulang Bu Darmini sambil tertawa kecil. Sudah benar begitu. Nak, kamu suaminya. Masa suami nggak punya hak atas uang istri? Apalagi istri cuma anak angkat. Ada jeda. Hening beberapa detik. Aku menahan napas. Lalu Bu Darmini berkata, pelan namun menusuk seperti jarum yang disengaja. Dia tidak pantas pegang uang sebanyak itu. Kamu yang pantas. Kalian yang pantas. Dan kalau dia nggak mau nurut, ya kita buat dia mau. Hatiku mencelos. Suasana di dalam berubah hening sejenak. Sampai akhirnya Reno berkata pelan. Tenang, Bu. Dia pasti luluh. Dia itu lugu. Selama ini dia nggak pernah menolak permintaanku. Kali ini pun pasti bisa. Kalau aku mainkan dengan halus. Kalimat itu, kalimat terakhir itu, menamparku lebih keras dari apapun. Aku lugu. Itu yang mereka pikirkan. Bahwa aku tidak pernah benar-benar melihat siapa mereka. Bahwa aku hanya boneka yang bisa mereka gerakan dengan sedikit belayan palsu. Mereka salah. Mereka sangat salah. Aku mundur perlahan, hati seperti dihimpit batu besar. Ada rasa sesak, bukan hanya karena pengkhianatan, tetapi karena selama ini aku berusaha percaya bahwa mungkin aku berlebihan. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin mereka benar-benar peduli. Tapi malam itu menghapus semua kemungkinan baik. Itulah diri mereka yang sebenarnya. Saat aku melangkah menuju pintu depan untuk menenangkan diri, dadaku bergemuruh oleh emosi yang campur aduk. Sakit, kecewa, jijik, dan, di balik semuanya, api kecil yang mulai menyala. Amarah. Amarah yang selama ini mungkin tidak pernah tumbuh dalam diriku. Amarah yang tidak meledak, tetapi membara diam-diam, menghasilkan panas yang stabil, kuat, dan berbahaya. Jika mereka merasa aku lugu, aku akan biarkan mereka percaya itu. Jika mereka merasa bisa mengendalikan langkahku, aku akan biarkan mereka merasa di atas angin. Karena tidak ada yang lebih mudah dijebak daripada orang yang menganggap dirinya paling pintar. Dan malam itu, ketika aku berdiri di luar rumah sambil menatap langit gelap, aku memutuskan sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak pernah bayangkan sebelumnya. Jika mereka berani merencanakan pengkhianatan terhadapku, maka aku akan memberikan balasan yang tidak akan mereka lupakan. Ini bukan lagi soal warisan. Ini soal harga diri. Dan aku akan menuntut semuanya kembali, dengan cara mereka sendiri tidak pernah duga. Sejak malam ketika aku tak sengaja mendengar percakapan mereka, seluruh hidupku berubah warna. Rumah yang selama ini menjadi tempat pulang, meski tidak pernah benar-benar membuatku bahagia, tiba-tiba terasa asing, dingin, dan penuh bisik-bisik yang menyakitkan. Setiap sudutnya memantulkan ulang kata-kata Reno dan Bu Darmini, seolah dinding-dinding ikut menghakimiku. Aku duduk lama di kamar, memandangi foto ayah angkatku yang tersenyum lembut. Di balik kaca bingkai itu, ada kenangan tentang tangan besar yang dulu selalu menepuk kepalaku setiap kali aku sedih. Ada suara yang selalu menenangkan, "Kamu perempuan kuat, tidak apa-apa menangis, tapi jangan menyerah." Aku belum pernah merasakan kehilangan sesakit ini. Dan kehilangan itu semakin menganga ketika aku menyadari bahwa manusia yang seharusnya menjadi tempatku bersandar justru menjadi pihak yang paling mengincar kelemahanku. Reno berubah. Bukan perubahan manis seperti awal-awal setelah warisan itu diumumkan. Kini cara pandangnya padaku seperti seseorang yang sedang menghitung angka, bukan melihat seorang istri. Aku bisa melihatnya dari cara ia memerhatikan setiap langkahku, mengamati setiap telepon yang masuk, setiap amplop yang kuterima dari notaris. Senyumnya masih ada, tetapi kini disertai tatapan tajam yang sengaja disembunyikan di baliknya. Sementara Bu Darmini, ia memainkan perannya dengan lebih kasar. Setiap kali aku lewat di depannya, ia selalu menyindir. Uang itu kan datangnya dari orang yang bukan keluarga darahmu. Masa kamu tidak mikir buat keluarga suami? Untuk masa depan Reno? Untuk keluarga kita? Kata, keluarga kita, selalu menyisakan luka menganga. Karena selama bertahun-tahun aku tidak pernah benar-benar dianggap keluarga. Tidak pernah menjadi bagian dari kehangatan mereka.
Kini, mendadak mereka berbicara seakan aku sesuatu yang wajib diperas demi keuntungan mereka. Di antara tekanan itu, aku mulai mengingat kembali tahun-tahun penuh pengorbanan. Bagaimana aku bekerja pagi hingga malam sementara Reno sibuk mengejar karir yang tak kunjung datang. Bagaimana aku diam ketika mertuaku menghina masakanku, menyebutku tidak becus mengurus rumah. Bagaimana aku mencoba menjadi istri yang baik, menahan tangis setiap kali perlakuan mereka membuatku runtuh. Tapi semua kesabaranku selama ini terasa sia-sia ketika keserakahan itu muncul ke permukaan. Malam itu, sambil memeluk lutut di tepi ranjang, aku akhirnya bertanya pada diriku sendiri. Berapa lama lagi aku harus bertahan dengan luka yang terus dilebarkan oleh mereka? Aku menatap ponselku. Tangan gemetar ketika aku membuka daftar kontak. Ada satu nama yang belum pernah kupanggil selama beberapa bulan terakhir. Pak Arman, pengacara yang telah membantu ayah angkatku selama puluhan tahun. Memanggilnya berarti aku siap mengambil langkah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sebuah langkah yang bisa membuat hubungan rumah tanggaku retak tanpa bisa diperbaiki. Tapi jika aku diam, mereka akan merampas semuanya, termasuk harga diriku. Aku menarik napas panjang. Kalimat Reno yang kudengar beberapa malam lalu merayap kembali ke kepalaku. Dia tidak pantas pegang uang sebanyak itu. Hatiku kembali retak. Tapi dari retakan itu, lahir tekad baru. Aku harus melawan. Bukan untuk uang itu semata. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada mereka. Melainkan untuk menghormati lelaki yang membesarkanku. Lelaki yang mempercayaiku lebih dari siapapun di dunia ini. Aku menghapus air mata terakhir malam itu, lalu bangkit berdiri. Ayah, aku tidak akan membiarkan mereka menginjakkan kaki mereka di warisanmu. Dan dengan tangan yang akhirnya mantap, aku menekan tombol panggil. Langkah pertamaku untuk melawan, baru saja dimulai. Pagi itu aku duduk di ruang kerja Pak Haryo, sebuah ruangan yang penuh dengan rak-rak kayu tua dan bau kertas yang menenangkan. Tempat itu tidak berubah sejak terakhir kali aku datang bersama ayah angkatku bertahun-tahun lalu. Udara di sana membawa kembali kenangan masa kecil. Ketika aku duduk di sofa empuk sambil menggambar, sementara ayah dan Pak Haryo berdiskusi tentang bisnis atau urusan hukum. Kini, aku duduk di tempat yang sama, tetapi perasaannya berbeda. Ada beban yang tak terlihat, menempel di dadaku seperti batu besar yang ingin menenggelamkanku. Pak Haryo menatapku lama, seakan sedang membaca keadaan hatiku sebelum aku sempat bercerita. Usianya yang sudah mendekati 70 tahun tidak membuat ketajaman intuisi dan pikirannya berkurang sedikit pun. Jadi, mereka sudah menunjukkan gelagat buruk? Tanyanya dengan suara rendah. Aku mengangguk. Rasanya sulit menahan getaran suaraku ketika menceritakan malam saat aku mendengar Reno dan Bu Darmini merencanakan bagaimana caranya mengambil uang yang bukan hak mereka. Ada saat ketika kelopak mataku memanas, tetapi aku menahan diri. Aku tidak ingin terlihat rapuh di hadapan satu-satunya orang yang bisa ku bergantung saat ini. Setelah mendengar semuanya, Pak Haryo bersandar ke kursi dan mengusap janggut tipisnya. Anak ini sudah aku lihat tumbuh dari kecil, gumamnya lirih. Ayahmu pasti marah besar kalau tahu ada orang yang berniat merampas apa yang menjadi hakmu. Ia kemudian mengambil beberapa berkas, membuka map coklat yang membawa namaku. Jarinya mengetuk halaman penting sembari menjelaskan. Warisan itu mutlak atas namamu. Bahkan kalau Reno memaksamu, mengancam, atau membuat drama, secara hukum dia tak punya kekuatan apapun untuk menyentuhnya. Kata-kata itu seharusnya membuatku lega. Namun ada kekosongan aneh di dadaku. Karena masalah sebenarnya bukan hanya soal hukum, tetapi tentang bagaimana orang-orang yang kucintai ternyata menyimpan keserakahan yang begitu gelap. Mereka tidak tahu batas. Pak, ucapku pelan. Dan saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Pak Haryo mengangguk. Sorot matanya berubah tajam namun penuh empati. Itu sebabnya kamu tidak boleh menunjukkan kecurigaan sedikit pun, katanya tegas. Biarkan mereka percaya bahwa kamu lugu, bahwa kamu belum tahu apapun tentang niat mereka. Aku terdiam, menelan rasa getir ketika memahami arah pikirannya. Biarkan mereka bergerak, lanjutnya. Biarkan mereka menunjukkan wajah asli mereka. Dan ketika waktunya tiba, kita patahkan rencana itu satu persatu.
Ada sesuatu dalam suaranya. Ketenangan seorang veteran yang sudah menghadapi banyak pertarungan hukum sepanjang hidupnya, yang membuatku merasa sedikit lebih kuat. Namun bersamaan dengan itu muncul rasa takut yang tidak bisa kupungkiri. Bagaimana kalau mereka melakukan sesuatu yang lebih kejam? Pak? Tanyaku. Bagaimana kalau mereka sampai menyakitiku? Untuk pertama kalinya, raut wajah Pak Haryo mengeras. Aku akan menempatkan 2 orang untuk berjaga, bergiliran. Mereka tidak akan menghalangi kegiatanmu, tapi mereka memastikan kamu tidak sendirian. Kamu tidak perlu tahu jadwal mereka, yang terpenting kamu aman. 2 orang? Gumamku. Keamananmu jauh lebih penting daripada uang itu, jawabnya. Ayahmu pasti ingin kamu dilindungi, meskipun dari keluarga suamimu sendiri. Dada terasa sesak mendengar kalimat itu. Selama ini aku berusaha keras mencintai keluarga Reno, meski mereka tidak pernah menganggapku ada. Aku berusaha keras menjaga rumah tangga, meski seringkali aku sendirian. Dan kini, aku harus mengakui bahwa aku tidak aman di tengah orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku. Setelah pembicaraan panjang itu, Pak Haryo memberiku sebuah amplop tebal. Ini salinan dokumen-dokumen penting. Jangan simpan di rumah. Letakkan di brankas bank atau tempat lain yang hanya kamu tahu. Aku mengambil amplop itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Rasanya seperti sedang menggenggam harga diriku sendiri. Pak Haryo menatapku seperti seorang ayah tua menatap putrinya. Ingat, katanya lembut, kamu tidak sendiri. Kamu punya aku. Kamu punya hukum. Dan yang paling penting, kamu punya kebenaran. Mataku terasa panas. Aku meremas amplop itu keras-keras, seolah menarik kekuatan dari benda itu. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak? Tanyaku dengan napas bergetar. Pak Haryo tersenyum tipis. Senyum yang terlalu tenang, terlalu yakin. Seakan ia sudah memprediksi langkah Reno dan ibunya. Kamu pulang, katanya. Kamu tersenyum. Kamu bersikap seperti biasa. Dan kamu biarkan mereka berpikir bahwa semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Ia mencondongkan tubuh, tatapan matanya menusuk jauh ke dalam diriku. Karena saat mereka merasa paling menang, itulah saat kita menjatuhkan mereka. Aku menggenggam amplop itu lebih erat. Untuk pertama kali setelah berhari-hari hidup dalam ketakutan dan luka, aku merasakan sesuatu lain yang tumbuh di dadaku, bukan lagi sekadar amarah, tetapi tekad. Ini bukan lagi tentang mempertahankan warisan. Ini tentang mempertahankan martabatku. Dan aku tidak akan kalah. Sejak pertemuanku dengan Pak Haryo, hidup di rumah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah harus kuperhitungkan, setiap napas harus kujaga, setiap ekspresi harus kukontrol. Tidak ada ruang untuk ketidaksengajaan, karena yang mengintai bukan lagi sekadar ketidaksukaan, tetapi niat jahat yang tertutup rapat dalam senyum dan perhatian palsu. Reno adalah yang pertama menunjukkan perubahan mencolok. Bukan lagi sikap manis penuh pura-pura seperti sebelumnya, tetapi bentuk kontrol halus yang mengikat pergerakanku dari segala arah. Ia mulai menanyakan hal-hal yang dulu tak pernah ia pedulikan. Kamu pulang jam berapa tadi? Kemana saja sebelum ke rumah? Kenapa ponselmu dimatikan waktu sore? Semua pertanyaan itu dilontarkan dengan nada lembut, seolah ia sekadar peduli sebagai suami. Tapi matanya tidak pernah benar-benar menyiratkan kepedulian, yang kulihat hanyalah kalkulasi. Seakan setiap jawabanku adalah angka-angka yang bisa ia cocokkan dengan rencana yang sedang disusunnya. Pada malam-malam tertentu, ia pura-pura ingin tidur sambil memelukku. Tapi aku bisa merasakan bagaimana tangannya bergerak ke arah saku mantelku, atau bagaimana matanya terbuka sedikit ketika ia mengira aku sudah tertidur. Ia mengawasi, mengintai, menunggu celah. Lalu ada Bu Darmini, yang tak kalah agresif dalam cara yang berbeda. Ia mulai datang lebih sering, kadang tanpa kabar, kadang dengan alasan sepele seperti ingin membawakan makanan atau menemani, karena Reno sedang lembur. Tetapi kehadirannya selalu menempatkanku pada posisi yang tidak nyaman. Kamu tidak keberatan kan aku cek lemari dokumen? Siapa tahu ada surat penting yang bisa kita atur dari sekarang, katanya suatu sore, sambil tersenyum.
Aku menahan diri agar tidak menunjukkan keterkejutan. Lemari dokumen kosong. Bu, tidak ada apa-apa di sana. Jawabku sambil tetap tersenyum. Tatapan matanya yang curiga menusukku dalam-dalam, namun ia mencoba menutupinya dengan tawa tipis. Endasmu kosong, gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Sangat jelas bahwa mereka sedang mencoba memojokkanku secara mental. Mereka memainkan permainan psikologis yang kejam, menjadikanku target tekanan perlahan, hingga aku lelah, gentar, dan akhirnya menyerahkan kendali atas uang itu. Beberapa kali Reno mencoba membujuk dengan cara lembut. Sayang, uang sebanyak itu berat loh kalau kamu tangani sendiri. Aku saja kadang pusing mikirin pekerjaan. Ia mengambil tanganku, mengusapnya. Aku cuma ingin bantu atur, supaya kamu tidak salah langkah. Seandainya aku tidak mendengar percakapan busuk mereka malam itu, mungkin aku bisa saja terjebak dalam rayuan ini. Tapi kini aku tahu, setiap sentuhan Reno hanyalah upaya merampas kesempatan. Setiap kalimatnya adalah jebakan yang dibungkus kata cinta. Sementara itu, Bu Darmini memilih jalur lain, jalur manipulasi yang lebih kasar. Kamu itu perempuan, tidak mungkin bisa mengelola uang sebesar itu sendiri, katanya suatu pagi saat aku sedang membuat teh. Reno itu laki-laki, kepala rumah tangga. Sudah sewajarnya dia yang pegang uang. Aku tidak menatapnya. Aku hanya mengaduk teh perlahan, memastikan emosiku tidak terpancing. Kalau kamu tidak mau kasih ke Reno, setidaknya kasih lihat ke kami berapa isi rekeningmu. Kami ini keluarga, bukan orang lain. Keluarga? Aku ingin tertawa. Mereka baru menganggapku keluarga ketika uang 100 miliar jatuh ke tanganku. Tapi sesuai nasihat Pak Haryo, aku harus bermain lebih sabar dari mereka. Aku harus membiarkan mereka merasa unggul, merasa dapat mengatur, merasa rencana mereka berjalan mulus. Karena orang yang merasa menang akan lengah. Dan kelengahan mereka adalah kesempatan emas bagiku. Sore itu, ketika Reno mulai menginterogasi pelan-pelan tentang prosedur pencairan warisan, aku hanya tersenyum dan mengangguk seolah tidak mengerti apa-apa. Oh, aku juga belum baca semua berkasnya, kataku sambil menunduk. Mungkin nanti kamu bisa bantu jelasin. Matanya berbinar kecil. Di baliknya, aku bisa melihat keserakahan tumbuh seperti tanaman liar. Bu Darmini yang duduk di seberang meja langsung menimpali. Nah, begitu dong. Istri kok tidak terbuka soal harta. Kamu itu punya suami loh, bukan hidup sendiri. Aku tidak menjawab. Aku hanya menghela napas pelan, seakan terbebani oleh dokumen dan urusan yang rumit. Padahal dalam hati, justru aku sedang menilai sampai sejauh mana mereka berani melangkah. Aku mengamati mereka dengan tenang, mengukur ambisi yang semakin membengkak, mencatat setiap kata, setiap gerak, setiap tatapan. Karena semua itu akan berguna ketika waktunya tiba. Mereka menyangka aku perempuan bodoh yang mudah digertak. Mereka menyangka aku akan runtuh oleh tekanan. Mereka menyangka aku tidak punya tempat berlindung. Tetapi mereka salah besar. Aku memiliki rencana. Dan rencana itu sudah mulai berjalan sejak aku keluar dari kantor Pak Haryo dengan amplop coklat di tangan. Rumah ini kini menjadi panggung kecil tempat mereka menunjukkan wajah asli mereka. Dan aku adalah saksi yang diam, yang sedang menunggu saat paling tepat untuk membalikan permainan ini. Sejak hari aku memutuskan untuk melawan dalam senyap, seluruh caraku melihat Reno dan Bu Darmini berubah. Tidak lagi sebagai keluarga, tetapi sebagai pihak yang sedang menyusun strategi untuk merampas hakku. Setiap gerak mereka adalah celah informasi, setiap kata mereka adalah bukti, dan setiap tindakan mereka adalah pijakan untuk membangun pertahananku. Dan aku melakukan hal yang sama, hanya dengan cara yang jauh lebih diam dan terukur. Pada pagi ketika Reno mengajakku sarapan dan mulai membuka percakapan soal masa depan bersama, aku menurunkan bahuku seolah terbebani, lalu berkata pelan, "Ya, mungkin kamu benar. Aku memang tidak terbiasa urusan uang besar." Aku melihat bagaimana ia menahan senyum. Senyum kemenangan kecil yang tidak ia sadari sedang kucatat sebagai bukti keserakahan. Ketika Bu Darmini dengan nada manis yang dipaksakan berkata,
Kita ini keluarga. Nanti kalau uangnya sudah cair, kita bahas bersama bagaimana membaginya. Aku berpura-pura tidak paham maksud dibalik kata membaginya. Aku hanya mengangguk, mengambil teh, tersenyum kecil. Padahal dalam hati, aku menahan tawa, karena rencana mereka terlalu gamblang untuk disembunyikan. Namun di balik wajah patuh, aku membangun bentengku. Dengan arahan Pak Haryo, aku membuka rekening khusus di bank yang berbeda. Rekening itu berada di bawah perlindungan notaris dan tidak bisa diakses siapapun selain aku. Prosesnya kulakukan saat Reno sedang bekerja dan mertuaku sibuk mengikuti arisan. Aku berjalan keluar bank sambil memegang lembaran konfirmasi dengan perasaan campuran antara lega dan pahit. Ayah, aku jaga warisanmu dengan benar, gumamku lirih. Rumah itu berada di daerah yang tenang, jauh dari keributan, dengan pagar tinggi dan lingkungan yang aman. Hanya sedikit orang yang tahu keberadaannya, dan tidak ada seorang pun dari keluarga suamiku yang tahu. Saat kubuka pintu rumah itu untuk pertama kalinya, aku menangis tanpa suara. Itu bukan tangisan bahagia, bukan pula tangisan sedih, tetapi tangisan seseorang yang akhirnya memiliki tempat untuk berdiri sendiri. Tempat perlindungan. Tempat jika aku harus kabur dari rumah Reno. Tempat jika rencana mereka semakin gila. Setiap percakapan Reno tentang uang, rekam. Setiap sindiran Bu Darmini tentang hak keluarga, rekam. Setiap kalimat manipulasi, intimidasi, dan tekanan psikologis, simpan. Beberapa malam, ketika Reno tidur, aku membuka ponselku dan menyalin semua pesan serta catatan suara ke server pribadi yang hanya bisa diakses dengan sidik jariku. Aku juga memasang perekam kecil di ruang keluarga. Bukan untuk memata-matai tanpa alasan, tetapi karena aku tahu mereka akan membuat kesalahan. Dan kesalahan itu akan menjadi peluru terbaikku jika perang benar-benar pecah. Aku tidak menyerang. Aku menunggu. Karena orang yang terlalu bernafsu mengambil sesuatu akan membuat langkah gegabah. Akan membuka topengnya lebih lebar. Akan memperlihatkan keserakahan tanpa sadar. Aku melihat tanda-tanda itu setiap hari semakin jelas. Reno menjadi jauh lebih sering pulang cepat, menatap berkas-berkasku dengan alasan, tak sengaja lewat. Ia mulai pura-pura khawatir ketika aku keluar rumah sendirian, padahal ia hanya ingin tahu setiap gerakanku. Sementara Bu Darmini mulai bersikap seolah rumah ini miliknya. Ia membuka lemari, memeriksa tas belanjaanku. Bahkan suatu hari ia berkata, "Nanti kalau uang itu cair, kamu pindah ke rumahku saja sementara. Biar gampang diatur." Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku berkata, "Silakan Bu, buka topengmu lebih lebar. Biar aku punya bukti lebih banyak." Di malam-malam sunyi, ketika Reno tidur pulas, aku duduk di tepi ranjang sambil memegang ponsel berisi bukti yang semakin menumpuk. "Ayah, mereka mau perang," bisikku pelan. "Tapi aku sudah siapkan senjataku. Kali ini bukan aku yang berlari. Bukan aku yang ketakutan. Bukan aku yang terpojok. Kini aku adalah badai yang menunggu momen tepat untuk menghantam. Dan ketika waktu itu tiba, tidak ada satupun dari mereka yang akan siap menghadapi kenyataan yang akan kuungkap." Aku menatap Reno yang sedang tidur tenang. Sama tenangnya seperti seseorang yang tidak sadar dirinya sedang berjalan ke dalam jebakan. Mereka mau perang? Baik. Aku tidak hanya siap, aku sudah menyiapkan kemenangan. Ada hari-hari ketika rumah ini terasa seperti jebakan yang sengaja dipasang untukku. Reno dan Bu Darmini bergerak lebih cepat dari sebelumnya, dan aku tahu, tanpa perlu menebak, bahwa mereka sedang berada di fase di mana keserakahan sudah mengalahkan nalar. Mereka tidak lagi sekadar merayu, tidak lagi sekadar mengontrol. Kini mereka mulai bertindak. Langkah besar yang sejak awal kutunggu, akhirnya datang. Suatu sore ketika aku baru pulang kerja, aku melihat Reno dan mertuaku duduk rapat di ruang tamu. Meja penuh dengan kertas. Pulpen berserakan. Stempel-stempel yang aku bahkan tidak kenali tergeletak di sana. Ketika aku muncul, mereka terkejut. Sekilas, lalu langsung menyembunyikan beberapa kertas ke bawah map biru. Reaksi spontan mereka sudah cukup bagiku untuk tahu bahwa batas kesopanan mereka telah runtuh. Reno berdiri dan tersenyum. Senyum itu dingin,
tipis, dan terlalu cepat tercipta. Kita lagi nyiapin dokumen penting, katanya sambil menepuk map itu. Buat kepentingan keluarga, kamu juga nanti perlu tanda tangan. Aku menatap meja itu. Ada lembaran dengan judul besar, penyelarasan aset rumah tangga. Ada nama lengkapku. Ada namanya. Ada kolom-kolom tentang pembagian harta bersama. Tetapi aku tahu satu hal pasti. Dokumen resmi tidak pernah dicetak seadanya di meja ruang tamu. Dan yang paling membuatku sadar adalah adanya tanda tangan aku yang sudah ditempel di salah satu halaman, padahal aku belum menyentuh pena hari itu. Reno melihat ke arahku seperti seseorang yang baru saja meyakinkan diri sendiri bahwa perbuatannya benar. Aku cuma mau kita lebih transparan, katanya pelan. Uang warisan itu kan memang untuk kita berdua. Aku menahan napas. Di balik kulitku, darahku mendidih. Tapi di wajah, tak ada satupun ekspresi yang bocor. Bu Darmini bangkit, mengelus lenganku seolah aku ini cucunya sendiri. Enduk, ini cuma prosedur biasa. Biar jelas kalau kamu ini istri yang sah. Kamu mau kan rumah tangga kalian tetap utuh? Kata-katanya licin, penuh racun. Tidak ada sedikit pun empati atau niat baik di baliknya. Aku cuma ingin bantu. Lanjutnya dengan suara dibuat seramah mungkin. Kalau nanti uang itu dipertanyakan orang, kamu tidak repot. Semua sudah ada di dokumen ini. Ia menepuk map biru itu, keras. Senyumnya tidak pernah mencapai mata. Aku hendak menjawab, tetapi Reno memotong lebih cepat. Sudahlah, sayang. Kamu tinggal tanda tangan. Anggap saja ini bentuk kepercayaanmu pada suami. Kepercayaan? Kata itu hampir membuatku tertawa. Ketika aku tetap diam, suasana berubah. Reno menarik kursi, mendorongnya sedikit ke arahku. Bu Darmini berdiri di samping meja, menyilangkan tangan. Kamu tanda tangan, kan? Kata Reno, kali ini tanpa senyum. Nada suaranya berubah. Tak ada lagi pura-pura lembut. Tak ada lagi bahasa manis. Mengancam. Aku tahu inilah momen yang mereka pikir akan membuatku tunduk. Tapi yang tidak mereka tahu adalah, aku sudah siap sejak jauh sebelum mereka memulai langkah ini. Aku memandang map biru di meja. Aku memandang pulpen yang Reno sodorkan. Aku memandang jari-jari mertuaku yang mengetuk-ngetuk meja dengan tidak sabar. Di dalam diriku, amarah membakar keras. Luas. Membara sampai terasa di tulang belulang. Tapi amarah tidak akan memenangkan perang. Ketegangan tidak akan membalikan keadaan. Yang kubutuhkan adalah ketenangan dan kemenangan. Jadi aku menarik kursi pelan, duduk. Tidak sebagai istri yang takut, tidak sebagai menantu yang terpojok, tetapi sebagai seseorang yang tahu bahwa setiap gerakan mereka sedang direkam oleh alat kecil yang kupasang di sudut ruangan semalam. Perekam itu sedang bekerja. Dan setiap ancaman mereka saat ini akan menjadi bukti emas. Aku mengangkat wajah dan tersenyum tipis. Tentu, kataku dengan suara lembut. Aku baca dulu ya. Reno dan mertuaku saling menukar pandang penuh kemenangan. Mereka pikir aku mulai menyerah. Mereka pikir aku sudah runtuh oleh tekanan. Mereka tidak tahu bahwa saat ini, tepat di depan mata mereka, aku sedang mengumpulkan bukti paling berharga untuk menghancurkan semua rencana mereka. Aku membuka map biru itu perlahan. 1 halaman, 2 halaman. Nama palsu. Tanda tangan palsu. Pernyataan harta bersama tanpa dasar hukum. Dan bagian paling menarik, klausul yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Reno akan menjadi pengelola utama keuangan keluarga. Perutku bergejolak. Tapi wajahku tetap datar. Aku menutup map itu. Kapan batas waktu tanda tangan? Tanyaku kalem. Reno tersenyum menang. Secepatnya. Aku mengangguk. Baik. Di balik nada lembutku, sesuatu mulai terkunci. Sebuah tekad dingin yang lahir dari pengkhianatan paling dalam. Jika mereka mau perang, aku pastikan mereka tidak akan pernah pulang dari medan yang sama. Hari itu seperti dunia berhenti berputar. Sejak pagi napasku terasa pendek, bukan karena takut kalah, tapi karena akhirnya kebenaran, yang selama ini kupendam diam-diam,
akan dibuka di hadapan hukum. Ruang sidang penuh sesak. Banyak mata menatapku. Penasaran, meremehkan, dan sebagian justru ingin melihatku jatuh. Reno dan Bu Darmini duduk di sisi berlawanan. Wajah mereka penuh percaya diri seolah kemenangan sudah di tangan. Namun aku bukan lagi perempuan yang bisa mereka tekan, bukan lagi istri yang mereka anggap lemah. Pak Haryo berdiri tegap di sampingku, memegang map berisi seluruh bukti yang telah kukumpulkan selama berbulan-bulan. Hari ini selesai, Nak, ucapnya pelan. Suaranya menenangkan, seolah aku sedang ditemani ayah angkatku sendiri. Ketika sidang dibuka, kuperhatikan Reno menatapku dengan senyum tipis. Senyum yang selama ini kupahami sebagai tanda dirinya yakin bisa memperdayaku. Mertuaku memandangku dengan tatapan penuh kebencian, seolah aku adalah perampas hak mereka, bukan justru korban kerakusan mereka. Hakim mempersilakan pihak mereka berbicara terlebih dahulu. Yang mulia, ujar pengacara Reno, warisan 100 miliar tersebut diberikan setelah klien saya menikah, sehingga secara hukum termasuk ke dalam harta bersama. Sungguh percaya diri, sungguh penuh kebohongan. Aku menunduk sedikit, menahan senyum sinis. Mereka sama sekali tidak paham bahwa seluruh skenario mereka sudah kutembus jauh sebelum mereka bergerak. Ketika giliran kami tiba, Pak Haryo membuka map bukti dengan tenang, lalu mengeluarkan satu flash disk. Yang mulia, sebelum kami masuk ke dokumen, izinkan kami memperdengarkan satu bukti rekaman. Hakim mengangguk. Ruang sidang hening, lalu terdengar suara itu. Suara Reno. Suara suamiku sendiri. Pokoknya uang itu harus jadi milik kita. MA. Dia nggak pantas megang uang sebesar itu. Kita bujuk dulu. Kalau nggak bisa, kita paksa. Beberapa orang yang duduk di bangku belakang terdengar terkejut. Reno langsung berdiri, wajahnya memucat. Itu rekaman lama. Tidak relevan, teriaknya. Hakim mengetukkan palu. Diam. Duduk. Lalu bukti kedua, pesan teks yang kusimpan dengan hati-hati. Pesan di mana Reno memerintah seseorang untuk menyiapkan dokumen keluarga dan meminta tanda tanganku tanpa penjelasan jelas. Kemudian bukti ketiga, formulir palsu yang berusaha mereka sodorkan padaku, namun telah ditandai oleh Pak Haryo sebagai dokumen yang tidak sah dan mengandung tanda-tanda pemalsuan. Dan bukti keempat, yang membuat seluruh ruangan terbelalak, video dari kamera kecil yang kupasang diam-diam di ruang tamu. Video itu menunjukkan Reno dan mertuaku sedang menandatangani sesuatu sambil menyusun rencana memalsukan status warisan agar bisa mereka kuasai. Wajah keduanya berubah seketika. Bu Darmini menangis pura-pura, memegangi dada. Dia memfitnah kami keluarga sendiri. Hakim menatapnya dingin. Keluarga tidak memalsukan dokumen dan bersekongkol merebut harta orang lain, Bu. Aku mengangkat wajah. Mataku bertemu mata mereka. Untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, aku merasa tidak lagi kecil di hadapan mereka. Puncaknya datang saat Pak Haryo membuka berkas resmi dari notaris yang menangani warisan ayah angkatku. Yang mulia, ini dokumen sah yang menyatakan bahwa warisan tersebut diberikan langsung kepada klien saya sebagai penerima tunggal. Warisan ini bersifat pribadi, tidak dapat menjadi harta bersama siapapun. Ia lalu menatapku sejenak, memberi isyarat bahwa segalanya aman, termasuk tidak dapat disentuh oleh pasangan ataupun keluarga pasangan. Reno terpaku. Bu Darmini menutup mulutnya dengan kedua tangan. Aku merasakan dadaku menghangat. Seakan ayah angkatku sedang berdiri di belakangku, melindungi. Setelah semua bukti diajukan, hakim tidak butuh waktu lama untuk mengambil keputusan. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan, suara hakim terdengar tegas memenuhi ruangan. Penggugat terbukti melakukan pemalsuan dokumen, upaya penggelapan harta, serta tekanan psikologis. Ia menatap Reno dan mertuaku tajam. Oleh karena itu, gugatan hak atas warisan dinyatakan tidak sah dan ditolak sepenuhnya. Selain itu, penggugat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pemalsuan dokumen dan percobaan penggelapan. Palu diketukkan. Suaranya bergema, suara yang menandai tumbangnya mereka. Tubuhku bergetar, bukan karena takut, tapi karena lega.
Semua penderitaan yang kutahan selama ini, akhirnya dibayar dengan keadilan. Reno berusaha mendekat, wajahnya kacau. Aku bisa jelaskan, sayang. Aku berdiri dan menatapnya lurus. Simpan penjelasanmu untuk sel penjara, Reno. Bu Darmini menjerit marah, memaki, tapi dua petugas pengadilan menahan dan membawanya keluar. Aku berjalan keluar ruang sidang dengan langkah lebih ringan daripada sebelumnya. Pintu besar menutup di belakangku, meninggalkan semua kebohongan dan pengkhianatan di dalam. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa bebas. Hari itu, setelah putusan mengenai Reno dibacakan, persidangan lanjutan untuk Bu Darmini, mertuaku, dilaksanakan. Banyak orang mengira ia akan lolos atau setidaknya mendapat keringanan hanya karena usianya yang tak lagi muda. Namun keadilan tidak mengenal usia. Ia bukan lagi seorang ibu mertua yang cerewet di dapur, atau perempuan tua yang hobi menuntut. Di ruang sidang hari itu, ia berdiri sebagai tersangka yang harus mempertanggungjawabkan keserakahan dan ambisinya. Aku duduk di bangku belakang, sengaja memilih posisi paling jauh dari meja persidangan. Bukan karena takut, tetapi aku ingin melihat semuanya tanpa terlibat secara emosional. Aku ingin menyaksikan bagaimana karma berjalan tanpa perlu kutarik tali apapun. Bu Darmini duduk di kursi terdakwa, wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Mata yang dulu selalu menatapku dengan tatapan merendahkan kini tampak kosong, penuh ketakutan. Kerudungnya kusut, tangannya gemetar. Entah gemetar karena takut atau karena marah, aku tak tahu. Jaksa mengeluarkan dokumen demi dokumen. Rekaman suara. Perbincangan dengan Reno. Bukti transfer ke rekening orang suruhan yang bertugas memalsukan dokumen. Catatan pesan suara di mana ia dengan jelas berkata, kalau dia tidak mau menyerahkan, kita cari cara supaya dia tidak punya pilihan. Harta itu harus jadi milik keluarga kita. Ruang sidang menjadi senyap. Aku menunduk sedikit, mengingat hari-hari ketika aku berusaha keras bersikap baik padanya. Mengantar obat, membelikan makanan favoritnya, merawatnya ketika ia sakit. Semua itu ternyata tidak pernah cukup. Di balik senyumnya, ia menyimpan niat buruk terhadapku. Kini semua topeng itu sudah jatuh. Ketika giliran Bu Darmini bicara, ia terisak. Suara tangisnya menggema, tampak begitu tragis, setidaknya bagi orang yang tidak mengenalnya. Yang mulia, saya hanya ingin membantu keluarga saya. Saya takut dia akan lari membawa semua harta itu. Saya hanya ingin yang terbaik untuk anak saya. Hakim menatapnya tajam, tidak terpancing. Namun yang Anda lakukan adalah memalsukan dokumen dan bersekongkol mengambil hak orang lain. Yang mulia, saya hilaf. Kata hilaf. Kata yang selalu dijadikan tameng ketika seseorang ketahuan menzalimi orang lain. Kata yang begitu mudah keluar dari mulut, namun tidak sebanding dengan kerusakan yang dibuat. Aku menatapnya lama dari jauh. Dalam tatapanku tidak ada kebencian. Tidak ada dendam. Hanya kelelahan. Aku sudah terlalu lama menahan luka untuk merasa puas melihatnya seperti itu. Yang tersisa hanyalah rasa lega dan jarak. Putusan dibacakan. Hakim menetapkan bahwa Bu Darmini terlibat aktif dalam percobaan penggelapan dan pemalsuan dokumen. Ia mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari Reno karena faktor usia. Namun tetap, ia bersalah secara hukum. Ia dilarang mendekatiku atau menghubungiku dalam jangka waktu tertentu. Ia juga diwajibkan membayar denda serta menjalani pembinaan hukum. Ketika namaku disebut dalam putusan itu, aku melihat matanya berkaca-kaca. Ada kemarahan, ada kesedihan, dan ada rasa tak percaya bahwa semua skema keji yang ia rajut akhirnya berbalik menghukum dirinya sendiri. Itulah karma. Ia tidak selalu datang dengan keras, tetapi selalu datang dengan tepat. Saat persidangan selesai, aku berjalan pelan menuju pintu keluar. Sementara itu, Bu Darmini dipapah oleh petugas. Tangannya lemas, langkahnya goyah. Untuk sesaat ia menatapku. Bukan lagi dengan tatapan merendahkan, melainkan tatapan seseorang yang tahu bahwa seluruh hidupnya berubah dalam satu hari. Aku tidak pernah ingin menyakitimu, katanya lirih saat aku melewatinya. Aku berhenti sejenak. Lalu menoleh sedikit,
tanpa benar-benar melihat matanya. Saya tidak akan benci ibu. Tapi saya juga tidak akan melupakan yang ibu lakukan. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Untuk pertama kalinya, aku merasa sepenuhnya meninggalkan masa lalu yang selalu menarikku ke bawah. Tidak ada lagi rumah kecil penuh tekanan. Tidak ada lagi suara-suara meremehkan. Tidak ada lagi bayang-bayang yang mengancam masa depanku. Hari itu bukan hanya pengadilan yang memutuskan hukuman bagi mereka, tetapi juga hari di mana aku akhirnya bebas dari segala bentuk kendali mereka. Karma telah menjemput mertuaku. Dan aku, akhirnya bisa melangkah menuju hidup baruku. Hari ketika aku menandatangani berkas perceraian, adalah hari ketika dadaku terasa paling ringan sejak bertahun-tahun. Tidak ada getaran di tangan, tidak ada keraguan di hati. Semua begitu jelas. Aku tidak hanya melepaskan seorang suami, tetapi melepaskan seluruh beban, manipulasi, dan kebohongan yang selama ini didorongkan ke pundakku. Reno duduk di seberang meja, wajahnya kusut, mata merah entah karena menangis atau marah. Ia bukan lagi pria yang dulu pernah kuberi kesempatan, bukan lagi pasangan yang pernah kuharapkan berubah. Ia kini hanya sosok asing yang terperangkap oleh keserakahannya sendiri. Ketika hakim menyatakan pernikahan kami resmi berakhir, aku tidak menunduk. Aku mengangkat kepalaku tinggi-tinggi, menatap lurus ke depan, ke masa depan yang tidak lagi melibatkan dirinya. Reno menatapku dengan putus asa. Setelah semua yang kita lalui, kamu benar-benar pergi begitu saja. Aku ingin tertawa pahit. Kita? Yang ia maksud adalah semua luka yang ia torehkan, semua penghinaan yang ia biarkan keluarganya lakukan kepadaku, semua tekanan yang ia ciptakan demi merebut sesuatu yang bukan haknya. Namun aku memilih diam. Diam? Karena tidak ada gunanya menjelaskan sesuatu kepada orang yang tidak pernah berniat mengerti. Hakim membacakan keputusan tambahan. Reno diwajibkan membayar ganti rugi karena mencemarkan nama baikku serta terlibat dalam usaha penggelapan. Jumlahnya tidak besar dibanding seluruh kerusakan moral yang ia buat, tapi cukup untuk membuatnya merasakan sedikit kepedihan. Aku berdiri, mengambil tas kecilku, dan berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh. Itu adalah langkah pertama dari kebebasanku. Rumah yang dulu kutempati bersama Reno kutinggalkan begitu saja. Sebuah bangunan yang pernah kuharapkan menjadi tempat tumbuhnya cinta, tapi pada akhirnya hanya menjadi arena perang batin dan penindasan. Setiap dindingnya menyimpan kenangan yang ingin kubuang, tatapan merendahkan dari Bu Darmini, bentakan Reno saat ia pulang dalam keadaan tertekan, dan kebohongan-kebohongan yang menipisku sedikit demi sedikit. Ketika aku mengambil barang-barangku, aku tidak menangis. Tidak ada alasan untuk bersedih atas tempat yang telah menjadi neraka. Aku hanya membawa 3 koper berisi yang benar-benar milikku. Pakaian, dokumen pribadi, dan foto-foto kenangan bersama ayah angkatku. Sisanya ku tinggalkan. Benda-benda materi tidak ada artinya jika harus dipertahankan dengan harga batin yang hancur. Saat ku tutup pintu rumah itu untuk terakhir kali, aku sempat menatap ke dalam melalui celah kecil sebelum kuncinya diputar. Itu bukan pandangan sentimental. Itu pandangan perpisahan yang penuh ketegasan. Aku tidak akan kembali, bisikku pada diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, suara itu terdengar sangat jujur. Aku pindah ke rumah yang dulu kubeli diam-diam atas nama warisanku. Rumah itu jauh lebih kecil dari rumah Reno, tetapi terasa jauh lebih luas karena tidak ada kebohongan di dalamnya. Aku memilih warna krem lembut untuk dindingnya, menata bunga anggrek putih pemberian ayah angkatku di dekat jendela, dan membuka semua tirai agar cahaya matahari masuk sebanyak mungkin. Setiap sudut rumah ini terasa seperti udara segar yang tak pernah bisa kurasakan di rumah lama. Di malam pertama tinggal sendiri, aku duduk di balkon sambil menatap kota yang berkilau dalam gelap. Udara malam berhembus lembut, seakan membisikkan, "Kamu akhirnya bebas." Aku menutup mata, meresapi kedamaian itu sepenuh hati. Tidak ada suara bentakan, tidak ada sindiran, tidak ada rasa takut, tidak ada tuntutan atas harta, tidak ada mata yang memandangku sebagai sumber uang. Hanya aku, dan kehidupan yang mulai mengembang lagi setelah sekian lama. Aku menyandarkan punggung pada kursi kayu, membiarkan tubuhku rileks sepenuhnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku,
Aku merasa tidak sedang bertahan. Aku sedang hidup. Aku lepaskan Reno. Aku lepaskan mertuaku. Aku lepaskan masa lalu yang kelam. Dan di tengah keheningan malam itu, aku sadar satu hal. Kehidupanku baru saja dimulai kembali. Pagi pertama di rumah baruku terasa seolah dunia memberiku lembaran putih yang benar-benar kosong. Sinar matahari menelusup lembut melalui jendela besar di ruang tengah, cahaya yang tidak hanya menghangatkan kulitku, tapi juga batinku. Tidak ada lagi suara pintu dibanting. Tidak ada lagi langkah kaki yang diawasi. Tidak ada lagi tatapan penuh perhitungan dari orang-orang yang menyebut diri mereka keluarga. Di rumah inilah aku memulai ulang segalanya. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi elegan dan tenang. Lantai kayunya berkilau, aroma cat baru masih samar, dan ruangan-ruangannya seolah memelukku tanpa syarat. Di sudut ruang kerja, ada foto ayah angkatku tersenyum, seakan ia menyaksikan semua perjalanan panjangku hingga tiba di titik ini. Harta ini untuk membangun hidupmu sendiri, nak. Suaranya seakan kembali dalam ingatanku. Dan sekarang, aku benar-benar memahami maksudnya. Warisan 100 miliar itu bukan sekadar angka yang membuat orang tamak tiba-tiba berubah watak. Bukan sekadar harta yang diperebutkan Reno dan ibunya sampai mereka rela merusak hidupku sendiri. Bagiku, warisan itu adalah kesempatan kedua, kebebasan, dan hakku untuk menentukan hidupku tanpa campur tangan siapapun. Dari jumlah itu, sebagian besar kusimpan dalam investasi yang aman sesuai saran Pak Haryo. Sisanya kupakai untuk sesuatu yang jauh lebih berarti bagiku. Membangun bisnis yang selama ini hanya bisa kubayangkan dari jauh. Sebuah rumah produksi kecil, tempatku membuat konten edukasi keuangan bagi perempuan, mengajari mereka bagaimana mengelola harta, menghindari manipulasi pasangan, dan melindungi diri secara hukum. Aku tahu luka yang kurasakan bukan hanya milikku. Banyak perempuan lain mengalami hal yang sama, hanya saja mereka tidak punya kekuatan atau dukungan untuk melawan. Bisnis kecilku berkembang lebih cepat dari dugaanku. Dalam beberapa bulan, aku memiliki tim, kantor kecil, dan jadwal kerja yang membuatku bangun dengan semangat setiap pagi. Aku bekerja bukan untuk membuat siapapun bangga. Aku bekerja karena aku ingin, karena aku mampu. Dan karena aku memiliki kebebasan yang dulu selalu dirampas dari genggamanku. Hidupku berubah drastis. Bukan karena uangnya, tetapi karena aku akhirnya merdeka. Aku menata ulang gaya hidupku. Sarapan yang damai di balkon. Yoga setiap pagi. Bekerja dari rumah atau kantor tanpa tekanan. Bertemu orang-orang baru yang menghargai keberadaanku tanpa menuntut apapun. Tidak ada suara yang menyuruhku bekerja lebih keras demi keluarga suami. Tidak ada tangan yang mengatur pengeluaranku. Tidak ada mata yang memandangku sebagai dompet berjalan. Yang ada hanyalah aku, dan hidup yang benar-benar milikku. Kadang di malam hari, sambil menyeruput teh hangat, aku mengenang semua perjalanan pahitku. Rumah lama yang seperti penjara, tekanan psikologis yang tak pernah berhenti, keraguan yang pernah membuatku merasa kecil. Namun setiap kali kenangan itu muncul, aku tersenyum. Aku tersenyum bukan karena lupa, tetapi karena aku sudah menang. Aku keluar dari neraka itu tanpa kehilangan siapa diriku. Suatu sore, saat aku menatap matahari terbenam dari jendela rumah baruku, aku menyadari satu hal penting. Dulu aku memulai hidup sebagai perempuan yang diremehkan. Kini aku melanjutkan hidup sebagai perempuan yang tidak bisa digoyahkan. Warisan itu bukan lagi cerita tentang angka. Bukan lagi soal 100 miliar rupiah. Bukan lagi soal harta peninggalan. Itu adalah simbol bahwa ayah angkatku percaya padaku, bahwa aku pantas memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Dan aku membuktikannya. Aku berdiri sendiri. Aku bangkit sendiri. Aku membangun semuanya dari luka yang berubah menjadi kekuatan. Kini, aku ialah wanita yang baru. Terhormat, mandiri, tidak takut, tidak tunduk. Aku bukan lagi seseorang yang harus membuktikan diri di rumah mertua. Aku bukan lagi istri dari pria yang hanya melihatku sebagai celengan hidupnya. Aku adalah diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, masa depan tidak tampak menakutkan, melainkan menawan, luas, dan penuh kemungkinan. Ini hidup baruku.
Ini hartaku.